Guys, emang masih zaman kuliah jurusan teknik fisika? Jadi di video kali ini kita bakal bahas jurusan teknik fisika ini. Apa sih sebenarnya jurusan teknik fisika ini dan gimana prospeknya? Halo guys, sobat-sobatku yang terdidik sekalian. Oke, jadi kita bakal bahas jurusan teknik yang bisa dibilang teknik yang cukup general. Karena kalau di luar negeri mereka ini dinamai engineering physics atau fisika teknik. Jadi sebenarnya lebih tepat dibilang fisika teknik ya ketimbang teknik fisika. Jadi gue sebagai orang elektro dalam industri oil and gas itu udah semacam saudara sama jurusan teknik fisika ini. Dan kalau dalam disiplin keteknikan kami itu bergabung dalam electrical dan instrumen. Dan instrumen itu kebanyakan adalah orang-orang teknik fisika. Biarpun gue selama ini taunya teknik fisika itu sama dengan instrumen, tapi ternyata nggak gitu juga. Jadi stay tune dalam video kali ini ya. Sebelum kita mulai video kali ini, di channel ini gue biasa bahas soal edukasi, personal finance, dan juga psikologi positif. Buat kamu yang suka konten-konten macam ini, jangan lupa buat subscribe channel ini ya. Dan buat kamu yang suka sama konten ini dan juga merasa teman kamu kira-kira butuh konten macam ini, jangan lupa buat like dulu videonya dan juga share video ini ke teman kamu yang butuh konten ini ya. Oke, sebelum kita mulai lebih lanjut, mungkin kalian bertanya-tanya sebenarnya teknik fisika atau fisika teknik ini belajar ilmu apa sih? Jadi fisika teknik itu mempelajari berbagai macam gejala-gejala fisika untuk penerapan pada keteknikan. Jadi jurusan ini nggak hanya fokus pada satu spesialisasi tertentu, tapi dia akan banyak berkaitan sama ilmu fisika murni yang tentunya tujuannya untuk mengatasi berbagai macam masalah yang berhubungan dengan aplikasi di bidang industri. Jadi kalau mau kita bagi lagi, bidang studi teknik fisika itu sebenarnya cukup luas ya, karena sebenarnya dia itu fisika yang teknik atau terapan industri. Yang pertama dalam bidang teknik fisika itu tentu aja yang paling terkenal dan paling banyak ditemui di pasar tenaga kerja, yaitu instrumentasi. Jadi instrumentasi itu apa? Sebenarnya instrumentasi adalah pengukuran. Jadi ini terapan fisika untuk keperluan pengukuran, khususnya di perindustrian. Lalu ada juga bidang energi dan lingkungan. Jadi mereka fokus di sistem energi dan juga dampak lingkungannya. Kemudian juga ada teknik fisika material, mirip sekali sama bidang studi yang dalam teknik mesin. Jadi ini urusannya dengan material atau bahan baku untuk membuat suatu peralatan. Lalu ada juga vibrasi dan akustik. Ini urusannya dengan getaran dan juga suara tentu saja. Terus yang terakhir adalah fotonika. Ini tentu aja berhubungan dengan cahaya seperti namanya foto. Jadi memang luas banget lingkup teknik fisika ini karena dia sebenarnya adalah fisika yang teknik. Jadi kurang lebih teman-teman udah punya gambaran sebenarnya teknik fisika itu ngapain aja, lingkupnya apa aja. Kita bisa mulai masuk ke bagian yang lebih juicy, yaitu yang pertama kita bahas soal gaji. Kalau kita ngomong masalah gaji, ini bakal gue bagi menjadi dua. Jadi bener-bener gaji per posisinya dari paling baru sampai yang udah senior. Dan juga ada juga gaji rata-rata per bulan. Jadi ini benar-benar gaji rata-rata orang-orang teknik fisika. Kita mulai dari yang paling pertama yaitu gaji per jabatan. Ini kita bagi dari yang paling awal adalah gaji fresh graduate-nya atau entry levelnya baru lulus itu seberapa. Teknik fisika ini dalam industrial atau dalam perusahaan itu banyak sekali berurusan dan dalam disiplin pekerjaannya itu sangat mirip sekali dengan teknik elektro khususnya yang arus lemah. Jadi kalau kita ngomong masalah gaji itu nggak jauh-jauh dan range gaji untuk entry level teknik fisika itu ada di 5 juta sampai 7 juta. Cuma perbedaan akan kita temukan kalau kita mulai masuk bahas perusahaan-perusahaan yang favorit. Jadi untuk perusahaan-perusahaan favorit itu masih cukup banyak yang kurang mengenal untuk lulusan teknik fisika ini, dan kebanyakan yang mengenal mereka ada di bidang industrial, misalnya pupuk dan kawan-kawan. Itu untuk gaji favoritnya itu ada masuk di rentang 6 juta sampai 12 juta. Memang mirip tapi batasnya itu sedikit lebih rendah dibandingkan teknik elektro, karena teknik elektro hampir semua orang tahu, sudah familiar, apalagi perusahaan-perusahaan besar itu sudah tidak mempertanyakan lagi teknik elektro jurusan apa. Sedangkan teknik fisika ini masih sedikit asing karena memang keberadaan jurusannya di Indonesia ini tidak sebanyak teknik elektro. Kemudian kita masuk ke jabatan yang sudah tidak junior lagi, kita masuk ke tingkatan senior. Maksudnya senior di sini adalah senior yang masih mengerjakan pekerjaan sebagai engineer, jadi bukan seorang manajer. Jadi untuk senior level lulusan teknik fisika ini sebenarnya juga cukup tinggi ya. Range-nya ada di 30 juta sampai 60 juta dan ini rentang atasnya mostly karena di bidang
oil and gas. Jadi teknik fisika khususnya di instrumentasi termasuk yang bisa menerima gaji besar karena mereka termasuk supporting oil and gas. Nah, setelah kita membahas gaji per jabatan, kita akan masuk ke gaji per jurusannya. Jadi per jurusan teknik fisika se-Indonesia gajinya berapa? Dari data yang berhasil gua ambil itu gaji teknik fisika ada di range 6.400.000. Gaji 6.400.000 ini untuk standar teknik memang rada rendah, tapi kalau standar keseluruhan ya dia nggak terlalu rendah. Mostly memang gaji yang besar tuh dipegang di bidang instrumentasi, dan instrumentasi itu benar-benar sangat berdekatan dengan teknik elektro. Itu yang membuat gaji mereka tinggi, tapi tidak semua teknik fisika itu bekerja di bidang instrumentasi, dan yang tidak cukup beruntung berusaha di industrial bidang instrumentasi khususnya itu menerima gaji yang tidak sama dan tidak setinggi mereka. Nah, kita udah ngelihat tadi ya untuk gaji per jabatannya, kita bisa ngomong sebenarnya ya cukup baik ya, apalagi batas atasnya itu cukup terdongkrak. Cuman untuk gaji rata-ratanya memang nggak bisa dipungkiri dia sedikit di bawah standar teknik, sehingga buat gaji teknik fisika ini gua kasih nilai 7. Kemudian kita lanjut ke kebahagiaan dari jurusan teknik fisika ini. Teknik secara umum biasanya memiliki kekurangan dalam bidang kebahagiaan ini karena memang pekerjaannya itu tidak banyak berurusan dengan orang dan rasa membantu sesama lain itu kurang tinggi. Untuk kebahagiaan akan gua bagi menjadi 2. Yang pertama adalah kebermaknaan atau meaningfulness, terus yang kedua adalah kepuasan atau satisfaction. Jadi sesuai namanya ya, kebermaknaannya dan juga kepuasan bekerjanya. Nah, untuk yang pertama kita bahas kebermaknaannya. Untuk kebermaknaan teknik fisika ini cukup menyedihkan di angka 52 dari 100. Ini sebenarnya kalau kita bicara di bidang teknik yang spesifik itu tidak terlalu menyedihkan, tapi kalau secara umum memang angka 52 ini cukup menyedihkan karena memang bidang-bidang teknik khususnya yang spesifik memegang alat itu kebanyakan orang di dalamnya tidak merasa cukup puas dalam bekerja dan tidak melihat unsur kemanusiaan dalam bekerjanya, sehingga mereka tidak merasa cukup dihargai dalam bekerja. Tapi kalau kita bicara kepuasan kerja, memang lulusan teknik kebanyakan ada pada standar yang cukup. Jadi untuk kepuasan kerja, lulusan teknik fisika ini mendapatkan nilai 68 dari 100. Angka ini memang cukup, tapi tidak tinggi karena untuk kita bicara standar teknik itu biasanya mereka lebih dihargai di masyarakat, untuk gaji juga cukup, dan hal itu sama dengan yang diterima lulusan teknik fisika ini. Jadi memang tidak setinggi para pemuka agama, psikolog atau dokter, tapi cukup saja untuk kepuasan kerjanya. Oleh karena itu kalau kita disuruh menilai jurusan teknik fisika ini untuk urusan kebahagiaannya, kita tinggal ambil rata-rata. Untuk teknik fisika ini nilai kebahagiaannya kita dapatkan 6,5. Kemudian kita udah bahas dari tadi gajinya gimana, terus kalau kerja seneng apa enggak, itu akan percuma kalau akhirnya cuma nganggur. Jadi kita akan bahas masalah penyerapannya di dunia kerja. Jadi kalau kita bahas penyerapan di dunia kerja, itu yang paling pertama gue sorotin adalah masalah pertumbuhan kebutuhan jurusan teknik fisika ini di masa depan. Dari data yang berhasil gue ambil untuk rata-rata tahunan pertumbuhan teknik fisika ini itu cukup baik, tapi ya baiknya baik aja, tidak tinggi sekali, tidak cepat, hanya ada di rentang 8% per tahun. Jadi angka ini memang sedikit lebih tinggi dibandingkan teknik-teknik yang sifatnya kuno, karena teknik fisika ini termasuk engineering teknologi yang perkembangannya cukup cepat dan dia banyak beririsan dengan teknologi elektronika untuk menerapkan ilmu fisika dalam teknologi industri. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana sekarang? Cara yang gue pakai adalah mencari lowongan di jobstreet.com untuk teknik fisika ini. Tapi karena gue tahu untuk lulusan teknik fisika ini mostly di dunia kerja akan menjadi seorang instrumen engineer, maka ya gue akan mencari lowongan instrumen engineer-nya. Jadi untuk hasil entry pencarian lowongan instrumen engineer ini ada di sekitar 1000 lowongan. Jadi angka 1000 ini cukup standar, artinya kamu bisa mencari pekerjaan dengan normal biarpun tidak besar sekali, katakanlah seperti teknik mesin yang memang itu luar biasa banyak sekali kebutuhannya. Teknik fisika ini cukup saja bisa mencari pekerjaan dengan aman mengingat lulusannya juga tidak banyak. Setelah itu kita mulai masuk ke angka penganggurannya. Jadi untuk lulusan teknik fisika ini penganggurannya ada di 3,7%. Angka pengangguran 3,7% ini untuk standar teknik adalah standar yang normal. Memang ya cukup perlu diperhatikan, tapi memang tidak tinggi sekali dan tidak rendah juga. Jadi bisa dibilang teknik fisika ini memang cukup diterima di pasaran. Tapi pertanyaan selanjutnya akan timbul, berarti kalau lulusan teknik fisika ini bisa kerja, rata-rata mereka akan bekerja di mana? Mayoritas industri yang banyak menerima teknik fisika ini, yang pertama tentu aja sebagai lulusan teknik mereka akan banyak diterima di jasa konsultan teknik. Mostly ini karena kebutuhan industrinya adalah untuk instrumen, tentu saja mereka akan masuk ke jasa konsultansi teknik rekayasa untuk bidang instrumen engineer. Kemudian yang cukup banyak juga menerima lulusan teknik fisika ini ada di manufacturing atau pabrik
pabrik-pabrik peralatan yang cukup luas lingkupnya tentu aja, tapi mereka kebanyakan membutuhkan teknik fisika ini. Kemudian yang cukup banyak juga tentu aja di bidang riset saintifik, khususnya di bidang teknologi fisika, misalnya teknologi optik, teknologi suara, itu memang suatu ilmu yang dipelajari banget teknik fisika ini. Cuman akan muncul pertanyaan lagi, kalau memang kamu bisa bekerja, lalu kerjaan mana sih yang bisa memberikan gaji paling besar untuk lulusan teknik fisika ini? Jadi untuk industri yang bisa membayar gaji untuk lulusan teknik fisika ini, itu yang pertama dan udah jelas banget, yaitu adalah industri oil and gas. Jadi ini termasuk juga petroleum industri atau industri minyak mentah. Kemudian juga ada pabrik kimia. Pabrik kimia itu cukup banyak ya, dari oleo sampai pupuk. Itu mereka membutuhkan jasa teknik fisika ini. Biarpun memang nggak bisa dipungkiri, yang masuk ke sini itu hanya sekitar 0,5%, dan hal tersebut ya sangat wajar. Sehingga kalau memang kamu ingin masuk ke industri oil and gas atau pabrik kimia, jalur teknik fisika ini memang bukan jalur terbaik, dan masih banyak jalur lain yang memang studinya itu diciptakan untuk masuk ke industri oil and gas. Dari obrolan tadi, gue bisa simpulin sebenarnya teknik fisika ini cukup bisa diterima dengan baik di industri, bahkan bisa dibilang opsi pilihannya itu hampir sama dengan teknik elektro, dengan tambahan karena dia ini lebih fokus ke sifatnya teknologi yang masih berkembang, sehingga teknik fisika ini gue kasih nilai 8,5. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal kemudahan jurusan teknik fisika ini. Jadi kemudahan itu apa? Yang pertama, kemudahan kuliah dari awal masuk sampai lulus, dan juga setelah lulus itu kira-kira semudah apa sih menggunakan ilmu yang didapatkan selama kuliah itu ke masyarakat. Jadi untuk kemudahan yang pertama itu untuk perkuliahan. Seperti yang udah kalian tahu dari tadi gua bahas, teknik fisika ini sepertinya punya ikatan yang kuat sama saudara teknik elektro, dan hal tersebut ternyata membuat perkuliahan teknik fisika ini nggak jauh-jauh kesulitannya dibandingin teknik elektro yang memang susah banget. Dari majalah Harvard, teknik fisika ini termasuk di urutan ke-16 dari 90 jurusan yang di rating, dan angka 15 tentu aja dimiliki saudaranya teknik elektro. Jadi benar-benar setara ya, dan ini ya memang stigmatis sekali. Teknik itu susah, teknik fisika itu juga susah banget. Memang nggak setinggi katakanlah arsitektur yang kuliahnya sampai tipes-tipes, tapi kalau teknik fisika ini nggak bisa dibilang mudah, dan termasuk jurusan teknik yang nyata dan susah. Itu kalau secara kuliahnya. Nah, kalau sudah lulus kira-kira gimana, seberapa mudah menerapkan ilmunya? Seperti yang udah gue jelaskan di banyak-banyak video sebelumnya, lulusan teknik itu di masyarakat memiliki satu posisi khusus. Jadi ketika misalnya ada lowongan segala jurusan, orang teknik biasanya dianggap memiliki pemikiran yang lebih superior, lebih kalkulatif ketimbang jurusan lain, katakanlah jurusan sosial. Nah, untuk teknik fisika ini tidak ada pengecualian. Biarpun memang secara pamor, secara pengetahuan orang, teknik fisika ini tidak sebesar dibandingkan teknik lain yang lebih ada dulu dan lebih banyak, misalnya teknik elektro, teknik mesin, teknik kimia. Tapi kalau kita disuruh memilih atau menjelaskan kira-kira pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa diambil oleh lulusan teknik fisika tanpa harus menjadi seorang insinyur teknik fisika, itu tentu aja yang pertama adalah menjadi dosen atau mungkin akademisi peneliti. Jadi memang teknik fisika ini memiliki ikatan yang sangat kuat sama fisika murni, dan untuk menjadi dosen akademisi peneliti itu biasanya memang kamu butuh nggak sekedar S1, kalau kamu S2, S3 kamu bisa jadi dosen, jadi peneliti. Dan memang ya, bidang studi teknik fisika yang di luar instrumentasi itu kebanyakan adalah lingkup penelitian, sehingga itu menjadi salah satu mayoritas jalur untuk lulusan teknik fisika ini. Selain itu kamu juga bisa menjadi PNS di bidang ESDM, di perindustrian, atau mungkin di teknologi, misalnya Kominfo. Itu pun sebenarnya tidak membatasi kementerian atau dinas-dinas lain yang memang membutuhkan orang teknik secara umum, karena ya seperti yang udah gue sebutin tadi, orang teknik ada posisi khusus, tempat-tempat yang sifatnya semua jurusan. Selain itu juga ada posisi di BUMN. BUMN ini sering juga ya membuka posisi semua jurusan, jadi nggak harus menjadi seorang engineer. Tapi kalau BUMN yang banyak merekrut itu ya biasanya BUMN yang sifatnya industrial atau energi, itu akan banyak merekrut teknik fisika ini. Tapi kalau kamu tidak ingin menjadi engineer, kamu bisa menjadi analis yang sifatnya semua jurusan. Kemudian prospek menjadi pengusaha juga terbuka lebar, khususnya untuk lulusan teknik, karena mereka kalkulatif, baik dalam menghitung segala posisi. Cuman untuk teknik fisika ini masih termasuk teknik yang rada lugu, karena ya memang kebanyakan mereka belajarnya hanya teknis saja, tidak banyak belajar masalah manajemen, apalagi mengurusi sebuah bisnis. Sehingga kalau untuk menjadi pengusaha yang baik perlu pelatihan tambahan. Hal yang sama juga ditemui di korporasi atau perkantoran. Jadi di sini biasanya memang ada lowongan semua jurusan, dan teknik fisika itu jurusan teknik yang bisa masuk ke posisi itu, yang mendapatkan bargaining lebih dibandingkan jurusan lain. Selain itu juga karena teknik fisika ini mempelajari
dari teknologi yang terus berkembang, sehingga membuat teknik fisika ini cukup diterima menjadi teknokrat. Mereka yang bekerja di sektor teknologi, startup, atau mungkin juga memiliki startup sendiri. Jadi kalau kita ngelihat secara kemudahannya, ya ini secara umum ya sama-sama aja kayak jurusan teknik yang lain. Prospeknya bagus, luas, tapi kuliahnya susahnya minta ampun. Jadi kalau gue disuruh kasih nilai, teknik fisika ini nggak bisa gue kasih nilai tinggi, tapi jelas nggak mungkin dikasih nilai rendah juga. Oleh karena itu gue kasih nilainya 7,5. Selanjutnya kita masuk ke keberlanjutan. Keberlanjutan tuh apa? Seberapa aman jurusan teknik fisika ini menyongsong masa depan. Berapa aman apa? Yang pertama, seberapa mudah mencari pekerjaan yang aman. Terus yang kedua, itu seberapa aman jurusan teknik fisika ini prospek pekerjaannya ke depannya, mengingat ada gelombang otomasi yang besar-besaran, AI dan robot itu semakin datang dan semakin berkembang. Jadi yang pertama kita jawab dulu untuk seberapa mudah mencari pekerjaan yang aman. Jadi untuk teknik fisika ini memang deket banget sama saudaranya di teknik elektro, dan kenyataannya prospek pekerjaannya itu sangat mirip dengan teknik elektro yang arus lemah. Ya nasibnya ya sama-sama aja. Memang sih ada beberapa lulusan teknik fisika yang bekerja di operasional pabrik atau mungkin bekerja di kantoran, sehingga pekerjaannya akan selalu ada selama tempat pekerjaannya masih ada. Tapi kenyataannya itu tidaklah mayoritas. Jadi kalau mayoritas ya tetap itu orang-orang yang banyak bekerja di konsultan dan kontraktor yang pekerjaannya selalu based on project. Jadi kalau projectnya tidak ada, ya kerjanya tidak ada, ya gajinya dari mana? Sehingga gue bisa ngomong sebenarnya untuk teknik fisika ini untuk keamanan pekerjaannya itu kurang baik. Nah, kalau masalah keamanan kerja udah tahu, kita akan lanjut ke keamanan di masa depannya menghadapi gelombang otomasi yang besar-besaran ke depannya. Jadi dari data yang berhasil gue ambil untuk lulusan teknik fisika ini, kemungkinan digantikan robotnya itu nggak besar. Jadi hanya sekitar 10%. 10% itu memang 1/10, tapi kemungkinan untuk digantikannya itu memang tidak alarming atau tidak dalam 20-30 tahun ke depan, sehingga memang masih ada kemungkinan. Tapi kalau kamu masih penasaran jurusan apa yang sangat sulit digantikan robot, itu biasanya berurusan dengan pengobatan, baik itu fisik maupun mental, karena memang tidak ada pola yang pasti untuk mengurusi manusia. Jadi memang angka 10% ini ya ada, tapi tidak untuk dipusingkan. Sehingga kalau kita disuruh menilai keberlanjutan teknik fisika ini dari yang awal tadi kurang bisa mencari pekerjaan yang aman, tapi kalau istilahnya di masa depan mereka mencari pekerjaan itu ya masih ada, masih aman, sehingga ya gua nggak bisa kasih nilai jurusan teknik fisika ini buruk, tapi ya kalau bagus ya nggak bagus juga. Sehingga untuk nilai jurusan teknik fisika untuk masalah keberlanjutan ini gua kasih angka 7. Jadi kita udah ada di ujung video ini, dan sebenarnya udah kita bahas semua dari awal gaji sampai keberlanjutan. Itu sebenarnya kalau kita lihat nilai dari jurusannya itu ada, tinggal kita rata-rata aja, dan angka untuk nilai jurusan teknik fisika ini ada di angka 7,3. Jadi angka 7,3 ini memang menunjukkan bahwa teknik fisika ini bukan jurusan yang buruk. Ya kita bicara jurusan teknik, tapi kalau memang dari opsi jurusan favorit, ini tidak termasuk ke jurusan yang istilahnya tingkat atas, tapi ya cukup baik untuk diambil. Memang masih banyak jurusan lain yang lebih menarik secara prospek kerjaan, tapi khususnya buat kalian yang memang memiliki keahlian di bidang fisika dan tidak ingin ambil jurusan fisika murni, jurusan teknik fisika ini bisa menjadi opsi yang menarik buat kalian ambil. Kurang lebih itu review dari gua. Kalau masih ada pertanyaan, tulis aja di komentar. Dan buat kalian yang merasa video ini cocok buat kalian bisa like, share, dan juga subscribe channel ini ya. Buat kalian yang merasa nggak cocok sama isi dalam konten video ini, dan mungkin kalian merasa tersakiti sama konten ini, dislike aja, nggak apa-apa. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. See you in the next video. Bye-bye.